Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sekalian, dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di malam hari ini kita belajar satu makna yang tersirat dari bulan dan puasa Ramadan. Jadi dari bulan Ramadan dan tentang puasa Ramadan. Salah satu makna dari Ramadan yang tidak boleh kita lalaikan, Ramadan itu salah satunya adalah bulan kepekaan sosial. Peka. Peka itu apa? Merasa tanpa orang lain harus terlebih dahulu menjelaskannya kepada kita. Jadi ngerti bagaimana gerak-gerik orang lain, bagaimana sikap orang lain ketika berinteraksi dengan kita. Itu kalau kita peka, insya Allah akan terbaca. Nah, kepekaan ini salah satu di antara hikmah puasa adalah ketika kita merasa lapar, ketika kita merasa haus, ketika kita merasa tidak nyaman beraktivitas dalam keadaan perut kita lapar, tenaga kita berkurang, bahkan terkadang kita sendiri merasa tidak nyaman dengan aroma mulut kita, maka pada hakikatnya kita pun merasakan yang sama untuk orang lain. Itu namanya peka. Jadi kita merasa orang lain pun tidak senang kalau mereka kelaparan. Orang lain pun akan susah beraktivitas ketika mereka dalam keadaan tenaganya tidak maksimal karena kurangnya asupan. Nah, kepekaan ini yang diajarkan pada bulan Ramadan. Maka kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, kepekaan itu tidak muncul, maka antum kehilangan satu makna dari Ramadan. Ada beberapa kisah di sini dan saya ceritakan sesuai dengan waktu saja. Karena saya sama Takmir kasih waktu 7 menit saja. Ya yang tadi itu. Harus ya, baru mulai suruh berhenti. Baik, saya di tempat lain itu ditunggu-tunggu loh. Di sini tok baru mulai suruh berhenti itu. Masya Allah. Sudah, yang pertama. Antum pernah mendengar tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian oleh Nabi Muhammad dikasih julukan Abu Hurairah. Karena Nabi Muhammad pernah melihat Abu Hurairah itu gendong kucing. Maka Rasulullah bilang, "Anta Abu Hir, kamu ini bapaknya kucing." Terus Abu Hurairah mengatakan, "Demi Allah, nama yang Rasul berikan jauh lebih aku cintai dibanding nama yang orang tuaku beri kepadaku." Maka mulai hari itu Abu Hurairah itu memperkenalkan diri kepada orang lain dengan nama Abu Hurairah. Sampai sebagai orang malah tidak tahu nama aslinya siapa. Saking senangnya dia dengan nama panggilan yang diberi oleh Rasulullah SAW. Nah, Abu Hurairah ini jamaah, maaf waktunya habis, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang belum. Abu Hurairah ini terkenal dengan apa? Sahabat Nabi yang miskin papa. Melarat sudah, melarat. Bahkan Abu Hurairah itu mengatakan di dalam riwayatnya yang sahih, bukan sekali, berulang kali, saya ini pingsan di Masjid Nabawi. Saya paksa untuk berdiri, nggak kuat, geblak maneh. Saya paksa untuk kedua kalinya, terjatuh lagi. Sampai para sahabat mengira saya terkena penyakit ayan. Pernah dengar hadis ini ya? Sampai para sahabat mengira Abu Hurairah itu terkena penyakit ayan karena ngadeg, geblak. Apa yang dilakukan para sahabat? Hatta yadha'una aqdamahum ala unuki. Sampai mereka itu menginjakkan kaki mereka di leher saya. Sampai leher itu ditekan pakai kakinya sahabat, harapannya dia sadar dari ayannya. Terus Abu Hurairah mengatakan apa? Wallahi ma hiya illal ju'. Demi Allah, tidaklah menjadikanku seperti itu kecuali rasa lapar. Bayangin. Ini siapa? Abu Hurairah. Nah, suatu hari Abu Hurairah cerita.
Aku ini pas lapar-laparnya. Wis parah banget lapar saya. Maka saya cari satu jalan, yang jalan itu biasa dilewati oleh para sahabat. Harapannya apa? Ketika mereka melihatku, mereka akan mengundangku ke rumah mereka untuk diajak makan bersama. Harapannya itu. Duduk Abu Hurairah. Sip. Lewat. Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Umar lewat. Apa kata Abu Hurairah? Saya mau tanya arti satu ayat Quran. Mudah-mudahan nanti Umar mengatakan, ayo saya jawab di rumah sambil kita makan. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Abu Hurairah, Umar saya mau tanya. Oh ya silahkan. Satu ayat. Dijelasin ayatnya. Dijawab sama Umar. Selesai dijawab. Umar pulang dan aku tidak diajak pulang. Kata Abu Hurairah, wah nggak peka ini orang. Padahal kata Abu Hurairah, demi Allah. Itu ayat saya lebih ngerti dibanding Umar. Tapi itulah. Karena peka itu penting ya. Sudah, tidak lama lewat siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, ini orang paling lembut ini. Jelas ngerti ini. Wis wong alusan ini. Sindir didik faham. Lewat Abu Bakar, dilakukan yang sama oleh Abu Hurairah. Diucapkan salam, dijawab salamnya, dibilang saya mau tanya satu ayat. Tolong dijelaskan. Apa maknanya, bagaimana penafsirannya. Setelah selesai dijelaskan oleh Abu Bakar pun pulang dan aku tidak diajak pulang. Ini dua sahabat paling ngetop ini tidak ngerti-ngerti. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu Nabi Muhammad lewat. Ketika Nabi Muhammad lewat, aku tidak berani bertanya. Karena Nabi Muhammad tahu aku ngerti ayat tersebut. Karena Abu Hurairah mendengarkannya langsung dari siapa? Nabi Muhammad mosok wingi dijelas nih saiki takon. Ini kan bukan jamaah Masjid Nur Sholihin kan? Beda tentunya ya. Nah sudah, maka Abu Hurairah bilang, cukup aku mengucapkan salam. Dan Nabi Muhammad menjawab salamku. Langsung apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Abu Hurairah, ayo pulang ke rumahku, kita makan siang bareng. Subhanallah, lihat. Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, aku tidak pernah melihat manusia yang lebih peka tentang orang lain dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ngerti, Pak. Maka kalau ada tamu datang ke rumah panjenengan, ngomongin muter kutub utara, selatan, Amerika, Eropa, Cina, Saudi Arabia, Turki, Konstantinopel, Spanyol, muter sampai balik mana kutub utara, selatan. Itu bukan datang mau cerita, kate utang duit tapi izin. Loh iya ini. Loh jujur, orang utang duit malu apa enggak? Malu. Maka ada orang-orang itu yang gak mentolo kate takon itu. Maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan ada orang-orang yang tidak bisa kerja karena sibuk dengan berjihad. Tapi yahsabuhum al-jahilu aghniya minat ta'affuf. Tapi orang bodoh di sini apa? Nggak peka. Itu mengira orang-orang miskin yang tidak punya pekerjaan yang sibuk dengan jihad ini dikiranya orang kaya gara-gara tidak pernah minta-minta. Oh, gak tahu jaluk kok. Lo gak ngomong, lo gak cerita, lo gak pasang status. Nah, coba. Jadi orang yang tidak peka mengira orang-orang ini apa? Kaya. Padahal mereka itu miskin. Cuma mereka menjaga diri dari apa? Meminta-minta. Nah ini salah satu hikmahnya Ramadan. Saya ngerti. Teman yang kelihatan susah. Takonono. Butuh pirang juta. Loh serius ini guyang-guyu. Iya. Nanti kalau dia bilang 5 juta. Aku ya podo. Aku ya butuh 10 malahan. Sampai 5 aku malah butuh 10. Nah sudah. Ada contoh yang kedua. Ini contoh bagus sekali. Ada salah seorang sahabat namanya Makhramah. Namanya siapa? Makhramah radhiyallahu taala anhu. Makhramah ini masuk Islamnya terakhir-terakhir. Setelah Fathu Mekah kemudian ke Madinah, Makhramah masuk Islam. Sudah, salah satu kebiasaan Nabi itu kalau habis datang utusan dari negeri lain, itu kan mesti dapat hadiah. Hadiahnya macam-macam, yo unta, yo emas. Dan kali itu Nabi dapat hadiah kain. Dan para sahabat ngerti. Nabi Muhammad kalau habis dapat tamu utusan dari negara lain, hadiahnya pasti dibagi sama para sahabat. Hari itu hadiahnya kain bagus banget. Maka setelah utusan itu pergi, sahabat Nabi ngelompok. Ngerti, tum-tuman ini. Ngerti, ya kayak kita ini. Pokoknya waya tum-tuman ngelompok kabeh. Waya kerja bakti hilang di absen. Fulan sakit Pak Guru. Fulan yang kedua ikut orang tua ke rumah sakit Pak Guru. Subhanallah.
Setelah para sahabat ngumpul, Nabi Muhammad betul dibagikan kain itu sampai habis. Kain bagus. Setelah kain itu dibagi sampai habis, Rasulullah nyimpen satu untuk dirinya. Untuk Nabi SAW dilipat, disimpan, kata Rasulullah, sudah ya, tersisa satu untuk saya. Kalian semua sudah dapat. Ternyata Makhramah ini telat dapat berita. Langsung anaknya dipanggil. Ya Bunai, ta'an. Nak, sini. Ayo kita ke rumahnya Nabi. Nabi barusan dapat tamu, bawa kain bagus, kita minta bagian. Anaknya bilang apa? Pak, telat. Sampun, telat. Niku pun dibagi, wow, siang tadi sudah dibagi. Ini sudah menjelang maghrib. Kata Makhramah, sing penting budal. Jaluk Nabi. Sudah berangkat, sampai di depan rumah Nabi, ternyata betul. Para sahabat sudah habis, tidak ada lagi pembagian, dan kainnya pun sudah habis. Maka Makhramah berdiri di seberang jalan rumahnya Nabi. Terus anaknya itu disuruh apa? Nak, kamu panggil Nabi ke sini. Coba. Anaknya bilang, Pak, kuali. Kita yang datang ke Nabi, bukan kita panggil Nabi untuk datang ke tempat kita. Apa kata Makhramah? Jangan khawatir. Yang saya kenal beliau itu Nabi yang tidak tinggi hati. Subhanallah, baru anaknya mau jalan, Nabi Muhammad menghampiri mereka. Ini loh Pak, peka Pak. Jadi kalau ada orang maju mundur, maju aja dinteni, hari ini para. Jangan ditunggu, jemput bola. Itulah orang Islam. Jangan sampai mempermalukan saudara kita dengan kalimat utang duwi. Itu loh Pak, joko ati itu loh berat. Nah sudah, Nabi Muhammad datang dan Nabi Muhammad tahu Makhramah butuh jatah pembagian kain. Apa kata Nabi Muhammad? Dikeluarkan kainnya Nabi. Makhramah, tak tunggu kamu dari tadi. Ini kain sengaja saya simpan buat kamu dari tadi. Subhanallah, padahal itu kain untuk siapa? Untuk Nabi. Dan Makhramah gak melbu hitungan, telat. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Ini kain saya simpan dari tadi untuk kamu. Bayangin. Bagaimana senangnya seorang sahabat yang bernama Makhramah ini, yang telat bakal tidak dapat kain, malah dikasih kain jatahnya siapa? Nabi. Nah itu loh peka. Nah semacam ini jamaah yang harus dimunculkan di kalangan kaum muslimin. Lihat keadaan teman kita. Jangan cerita, lo gak jaluk. Lo jaluk iku isin. Lo gak ngomong. Ada orang-orang yang lambin itu gak kuat digawe. Ngomong nyileh. Jaluk. Tulungono. Itu ada orang yang gak kuat. Nah maka dengan itu ada satu hadis penutup. Wallahi la yu'min. Diulang sama Nabi sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'. Orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan. Itu tidak beriman. Artinya di sini bukan tidak beriman kemudian imannya 0, tidak, tapi apa? Tidak sempurna iman seseorang kalau dia enak-enakan sing penting aku warek tonggoku sakarepe. Padahal tetangga itu seharusnya bukan tanggung jawab kita kan? Dan kalau dia tidak ngomong, kita tidak tahu kan seharusnya lepas tanggung jawab. Nah tapi sama Nabi Muhammad kita diperintah untuk peka tadi. Keliling didelok, subhanallah. Kelihatannya kok anaknya mau sekolah, orang tuanya pekerjaannya belum mapan. Ini waktunya mau Ramadan. Nah itu peka itu yang kemudian menjadi ciri khas orang-orang yang beriman, yang mereka itu bersaudara. Baik jamaah sekalian, saya sudah di WA 3 kali sama Pak Yahya. Oh wes towo iya. Baik jamaah sekalian, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nanti tolong kalau saya jadwal ceramah lagi Jumat depan, Pak Yahya diamankan dulu. Sementara ditaruh mana gitu, aman gitu. Dikunci di kamar mandi, lu tego nih, masya Allah ya ndak ya. Dan insya Allah besok subuh saya kajian di sini. Besok subuh saya kajian di sini dengan tema sebentar. Dengan tema overthinking dan luka panjang yang tidak kunjung sembuh. Ngerti apa enggak Anda? Enggak ngerti, susah. Ini memang kelas berat ini, enggak bisa. Kelas-kelas ngasem wis gak masuk kelas ini ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.